Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membaru. Saya Ivan, pendamping lokal desa Kecamatan Pulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat desa, tahukah Anda di Kabupaten Sidrap ada salah satu desa yang dikenal sebagai desa multikultural. Nah, berkenaan dengan tema kita sekarang bahwa pengentasan kemiskinan untuk pengurangan masyarakat miskin yang berkelanjutan. Tentunya hari ini kita berada di satu desa yang sangat cocok, tepat menjadi alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Nah, hari ini kita berada di Desa Bina Baru itu sendiri, dan di tengah-tengah kita tengah berada sosok penggerak program pengobatan perkara yang ada di Desa Bina Baru ini, Kabupaten Sidrap, Bapak Kepala Desa, Bapak Dayadi Emosi. Bapak Desa, apa kabar? Baik. Bapak Desa, hari ini kita akan bincang-bincang terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, yang menarik adanya program pengobatan perkara di Desa Bina Baru. Ini menjadi salah satu solusi dan saya rasa sangat luar biasa menjadi alternatif pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pengobatan pekarangan. Artinya seadanya kita bisa memanfaatkan lingkungan kita untuk menambah pendapatan masyarakat. Ini yang menarik dari program yang Bapak kembangkan di Desa Bina Baru. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit bagaimana perjalanan Bapak menjalankan program pengobatan perkara ini. Pak Desa, ngomong-ngomong nih, kita perkenalan terlebih dahulu. Bapak Desa sudah menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun berapa? Saya menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Bina Baru, Kecamatan Pulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan ini. Itu tepatnya pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2010. 2010 itu artinya sekarang sudah masuk periode kedua. Nah, Pak Desa ngomong terkait pengentasan kemiskinan melalui pengobatan perkara ini, apa yang menjadi dasar Pak Desa sehingga tertarik mengambil opsi mengarahkan masyarakat memanfaatkan perkara ini sebagai alternatif menambah pendapatan masyarakat itu sendiri? Iya. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat desa itu tentunya punya lahan, Iya. Terutama saya tertarik itu dengan adanya pekarangan rumah. Pekarangan rumah itu yang tidak tertata baik, hanya ditumbuhi pohon-pohon pisang yang tidak teratur. Yang menurut saya nilai ekonomisnya itu tidak seberapa. Kemudian ditumbuhi rumput-rumput liar, kemudian tumbuhan-tumbuhan lainnya yang tidak produktif. Oleh itu, sejak saya dilantik menjadi Kepala Desa Bina Baru, maka saya berpikir sesuai juga salah satu daripada visi misi saya bahwa bagaimana membuat satu kawasan yang tadinya itu kawasan kumuh menjadi kawasan yang berwajah kota, sekalipun itu kita di dalam desa. Ini salah satu ketertarikan saya. Kemudian dalam konteks ekonomi rakyat, bahwa kalau kita memanfaatkan pekarangan rumah ini yang tadinya itu ditumbuhi rumput liar, kemudian pohon pisang dengan tumbuh-tumbuhan lain nilai ekonomisnya tidak terlalu menjanjikan, maka saya berpikir di samping untuk keindahan, ya, ini saya pikir kita harus merubah mindsetnya masyarakat. Bagaimana mengelola pekarangan rumah itu dengan baik, dengan cara memanfaatkan pekarangan rumah ini dengan menanam hortikultura. Seperti kebun cabut, sawi-sawi, selada, bayam, dan lain sebagainya. Karena menurut saya desa itu harus ditata dengan baik. Karena kalau ini pekarangan rumah ditata dengan baik, ya,
Pertama itu dari segi keindahan, itu dari segi pemandangan, itu bagus dipandang karena tertata dan bersih. Kemudian kedua itu dari segi kesehatan dapat juga, karena kalau itu pekarangan bersih itu tidak lagi tempat bersarang, termasuk salah satunya adalah nyamuknya malaria. Kemudian dari segi ekonomis, ya itu kan memberikan peningkatan, dan alhamdulillah selama kita menggalakkan ini dalam bentuk beberapa kelompok wanita tani, itu bisa menggerakkan atau meningkatkan pendapatan income per kapita masyarakat desa Manokwari tersebut. Pak Desa ini kira-kira menurut pandangan Pak Desa dengan berjalannya program pemetaan masyarakat ini, apa kira-kira yang masyarakat harapkan sehingga program pemetaan pekarangan ini bisa berjalan terus berlanjut dan menjadi salah satu ketertarikan masyarakat luas? Ya, pemerintah dan masyarakat Desa Binebari itu berkomitmen bahwa bagaimana Desa Binebari ini kita menjadikan sebagai desa agrowisata. Ya. Sekalipun status itu belum kita sandang sekarang, tapi insya Allah 2-3 tahun ke depan itu kita akan menyandang status tersebut. Ya. Sekarang dengan adanya tanaman hortikultur yang kita tanam di pekarangan rumah, dan hampir semua ya kakak di Desa Binebari ini itu menanam tanaman hortikultur tersebut di pekarangan rumahnya, dan itu merupakan satu kewajiban, ya, kewajiban setiap warga, ya, setiap rumah itu harus menanam tanaman hortikultur, ya, seperti itu. Nah, memang cita-cita pemerintah dan masyarakat Desa Binebari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah berkomitmen supaya bagaimana desa ini ke depan bisa menjadi pusat wisata, kemudian bisa menjadi pusat penelitian, kemudian bisa menjadi tujuan studi banding dari desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sunda khususnya, dan Provinsi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Terkait dengan pemetaan pekarangan ini, sudah sejauh mana dukungan pemerintah desa terhadap peningkatan pemetaan pekarangan ini? Ya, dukungan pemerintah desa, khususnya Desa Binebari ini kepada masyarakat yang memanfaatkan pekarangan rumah itu sangat besar. Nah, pertama, pemerintah desa ini selalu terus-menerus memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat supaya selalu giat, ya, mengembangkan dan memajukan tanaman pekarangan ini, ya. Karena yang seperti yang kita sampaikan tadi, di samping indah dipandang dari segi kesehatan juga dapat, kemudian dari segi ekonomisnya juga dapat. Pemerintah desa itu selalu memberikan motivasi dan dorongan terus, juga dengan adanya dana desa itu, ya, baik yang berasal dari APBN maupun APBD, kita selalu memberikan bantuan untuk pemberdayaan, ya, terutama untuk pekarangan rumah ini. Stimulan kelompok masyarakat. Ya. Kalau kita besaran sejauh ini, besaran anggaran yang diberikan kepada masyarakat pemanfaat pekarangan ini kira-kira sudah berapa? Ya, besaran anggaran yang sudah kita tutupkan ke kelompok tani itu sudah ratusan juta. Tapi pastinya kita belum tidak pastikan, tapi yang jelas itu sudah ratusan juta kita tutupkan, baik dari dana APBN maupun dari para APBD itu di AD dan ADN, ya. Lain juga dengan langsung dari Kementerian Pertanian, ada juga dari APBD 1, ada juga dari APBD 2. Aspirasi. Ya, mana lagi aspirasi anggota DPRD Kabupaten, provinsi, dan anggota DPRD. Ngomong terkait anggaran Pak Desa, masuk di desa, tadi Pak Desa menyampaikan bahwa ini juga sudah masuk kepada terlebih Pak Desa. Tentunya Pak Desa merasakan sebelum adanya dana desa dengan adanya dana desa
desa ada perbandingan terkait laju perkembangan pembangunan di desa. Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang perbedaan dan perbandingan sebelum ada dana desa dan setelah ada dana desa, itu kan sangat besar perbedaannya. Ya, Terasa. terutama dalam soal infrastruktur. Jadi program-program yang kita sudah susun, apa yang ada di kepala kita, apa yang konsep-konsep yang kita sudah susun itu Tidak bisa kita realisasikan. tidak bisa kita realisasikan begitu cepat, Betul. ya, karena keterbatasan anggaran yang ada di desa. Tapi dengan adanya anggaran desa ini, konsep-konsep atau program-program yang kita sudah tuangkan di dalam RPJMDes itu kita selesaikan satu demi satu seperti itu. Iya, laju perkembangannya lebih cepat. Laju perkembangannya lebih cepat. Yang terakhir Pak Desa, harapan Pak Desa ini kira-kira ke depannya melalui pembuatan perkara ini mungkin. Ya, harapan saya dan strategi yang harus dilakukan dalam konteks pengentas kemiskinan ke depan, baik mengentas kemiskinan di desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di negara Republik Indonesia ini secara keseluruhan, bahwa pengentasan kemiskinan itu menurut hemat saya itu kita sebagai strateginya itu jangan biasa-biasa saja. Iya. Itu memerlukan strategi khusus, ya, dan strategi yang itu, ya. Jadi menurut hemat saya pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pemerintah desa, itu harus meningkatkan sumber daya manusia. Betul sekali. Dan menggali sumber daya alam yang kecil maupun yang besar secara besar-besaran. Itu. Kemudian pemerintah di sini harus terus-menerus mendorong, ya, pengolahan pertanian, peternakan, perikanan dan sektor-sektor lainnya secara intensifikasi. Ya, kemudian bagaimana pemerintah mendorong UKM, usaha kecil menengah, mikro, melalui pendampingan. Kemudian pemerintah terus menerus, ya, memberikan motivasi dan dorongan. Dan yang lebih penting itu pemerintah itu harus terus memberikan dan mengobatkan api semangat cuan, semangat hidup, semangat kerja tentunya kepada rakyat di seluruh Indonesia ini. Luar biasa Pak. Tidak terasa waktu berlalu bincang-bincang dengan Pak Desa dan sahabat desa. Hari ini kita sudah bincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa Bina Baru, Bapak Dayat Imam Fungsi. Luar biasa apa yang disampaikan beliau, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi salah satu alternatif, menjadi contoh kepada masyarakat lain terkait pengembangan pemetaan pekarangan untuk menjadi alternatif pengentasan kemiskinan. Pada saat saya terima kasih atas kesempatannya luar biasa yang disampaikan Bapak Kepala Desa. Semoga kedepannya Bina Baru lebih maju, berkembang, masyarakat selalu mendapatkan motivasi dan tentunya disertai dengan anggaran. Iya, luar biasa. Pada saat terima kasih. Saya Irfan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membaik. Menjadi panduan, ada
sejarah bekerja, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari